Tak terasa ya adik-adik, ini sudah hari Minggu lagi. Nah, waktunya untuk kita sekolah minggu sama-sama. Tapi hari ini kakak nggak sendiri. Bersama saya Kak Rika, ada teman kakak yang lain. Ada Kak Lili. Halo adik-adik. Ada Kak Yaya juga. Hai. Nah, oh iya, kita juga menyapa adik-adik kita yang di luar kota. Halo adik-adik di luar kota. Halo. Yang di luar pulau juga halo. Halo. Apa kabar hari ini? Pasti sehat ya semuanya? Sukacita juga kan? Oh iya dong pasti ya. Nah, hari ini ada yang spesial loh dengan sekolah minggu kita. Penasaran gak? Pasti penasaran kan? Nah, untuk memulai sekolah minggu kita, yuk kita nyanyi sama-sama. Lagunya Hari Minggu. Yang belum tahu, kita belajar sama-sama ya. Yuk bangkit berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri. Musik. Hari Minggu, senangnya hatiku bertemu kawanku di sekolah minggu. Sukacita, sukacita bersama Tuhanku. Hari Minggu, senangnya hatiku bertemu kawanku di sekolah minggu. Sukacita, sukacita bersama Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Hari Minggu, senangnya hatiku bertemu kawanku di sekolah minggu. Sukacita, sukacita bersama Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Bersama Tuhanku, bersama Tuhanku, bersama Tuhanku. Nah, penasaran kan? Setelah ini ada cerita yang mau kita saksikan sama-sama. Yuk, sebelumnya kita berdoa sama-sama ya. Mari kita lipatkan tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan untuk kami saat ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk keluarga yang Tuhan izinkan titipkan pada kami. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu ini bersama-sama. Masuklah ke dalam hati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami siap menerima firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kayak apa ya ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama. Ini dia. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Raja Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Salomo,
mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu, Raja Daud, ayahku. Maka sekarang ya Tuhan, Engkau telah mengangkat hamba-Mu menjadi raja, menggantikan Raja Daud, ayahku. Padahal aku masih sangat muda ya Tuhan, dan aku belum berpengalaman. Maka berikanlah kepadaku hati yang berhikmat dan bijaksana, sehingga hamba-Mu ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sebab bagaimana mungkin hamba-Mu mampu mengadili bangsa-Mu yang sangat banyak ini Tuhan. Oleh karena Engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh-musuh, melainkan kebijaksanaan, maka aku akan melakukan sesuai dengan permintaan-Mu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan juga apa yang kau minta, kebaikan, kekayaan, ataupun kemuliaan. Dan aku akan memperpanjang umurmu, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Lalu terbangunlah Raja Salomo. Wah, seru banget ceritanya. Tapi itu baru sebagian, belum semuanya. Pasti masih penasaran kan? Oh iya, sebelum kita lanjutkan, kita mau puji nama Tuhan bersama-sama. Oh iya, lagunya ini tentang kasih Allah. Masih ingat hukum kasih kan adik-adik? Seperti Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi sesama kita. Nah, kita mau nyanyi sama-sama ya. Yuk bangkit berdiri lagi. Semangat ya pakai gerakan. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama. Dalam-dalam cintamu Bapa. Musik. Cintamu Bapa lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Goyang, ganti-ganti. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Goyang kanan kiri. Ayo, masih semangat kan? Hebat ya, semuanya hebat. Sekali lagi. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Ayo goyang. Selamanya
Yesus Tuhanku. Hah? Goyang lagi. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Oke, yuk kita lanjutkan lagi cerita kita hari ini. Tada! Sayang, bubuk ya sayang ya. Bubuk ya, bubuk ya. Padahal bayiku sebenarnya sudah mati. Dan ini bukan anakku. Tahu tidak kenapa bayiku mati? Bayiku mati karena pada saat dia tidur dan saya tidur, tubuhnya itu tertindih oleh aku. Jadinya bayiku mati. Tapi untung ya, aku punya satu teman yang satu rumah. Kebetulan dia juga punya anak bayi. Tak kasih tahu ya, tapi jangan bilang-bilang. Anaknya aku tukar. Tapi janji lo ya, jangan bilang-bilang lo ya. Sungguh lo ya. Ini anak dia lo ya, bukan anakku. Ya. Anakku! Mana anakku? Anakku! Mana anakku? Diam ya, Dik, jangan nangis ya. Jangan nangis ya. Kamu, Diam kalian, ya. Diam ya, kalian jangan tahu nangis di ya. mana anakku? Diam ya, jangan nangis. Jangan nangis ya. Itu anakku. Bukan, ini anakku. Aku mengenal wajah anakku. Masa? Bawa kemari anakku. Anak kita kan masih bayi. Masa kamu mengenali wajahnya? Aku mengenalinya. Kamu jangan berbohong. Aku nggak berbohong. Ini anakku. Anak yang sudah mati ini bukan anakku. Itu anakmu. Yang sudah Tidak. mati itu anakmu. Tidak. Ini anakku. Kalau begitu, kita bawa saja permasalahan ini ke tempat Baginda Raja. Ayo, sekarang aku tidak takut. Ini anakku. Sekarang kita ke tempat Baginda. Ayo, ini anakku. Baginda, Tuanku Baginda Raja. Suara apa itu? berikan hikmat Prajurit. kebijaksanaan. Biarkan Kami butuh mereka masuk. keadilan. Berikan keadilan. Kami butuh keadilan. Baginda. Kami butuh keadilan. Diam. Apa yang sedang terjadi sebetulnya? Coba, ceritakanlah kepadaku. Begini Baginda Raja. Suatu malam, perempuan ini tinggal bersama satu rumah denganku. Saat kami sedang tertidur, anak miliknya ini mati karena tertindih tubuhnya. Tapi ketika aku terbangun, dia menukarkan bayinya dengan bayiku. Dan bayi yang mati ini bukan bayiku. Tidak, bukan. Aku mengenal bayiku, Baginda. Bukan Baginda. Bayi yang mati itu milikku. Sudah. Ini anakku. Sudah. Ini anakku Baginda. Aku akan memutuskan siapa ibu kandung dari bayi ini. Saya, Baginda. Saya ibunya. Ibu, letakkanlah bayi itu di sini. Kembalilah ke tempatmu. Prajurit, ambilkan aku pedang itu. Mau diapain itu? Aku akan memutuskan. Aku akan membelah bayi ini menjadi 2 bagian. Tidak.
Satu setengah bagian untuk engkau dan setengah bagian untuk dia. Tidak, Baginda. Iya benar Baginda, itu ide yang bagus Baginda. Tidak, Baginda, jangan lakukan itu. Lakukan Baginda. Aku Biar sudah kami memutuskan. Hamba mohon. Aku akan membagi bayi ini setengah untuk Hamba kamu mohon. dan setengah untuk dia. Iya betul Baginda, lakukan itu. Tidak. Baik, Baginda. Baik. Hamba rela. Berikan saja bayi yang hidup itu kepada perempuan ini. Hamba rela. Tidak Baginda, Jangan bunuh bayi itu. tidak Baginda. Jangan Belah benar saja bayi dulu Baginda, itu. supaya aku mendapat sebagian. Dan perempuan ini juga mendapat sebagian Baginda. Tidak, tidak. Baiklah, aku sudah mengetahui siapa ibu kandung dari bayi ini. Prajurit, tangkap wanita itu. Dia telah berbohong. Dia bukan ibu kandung dari bayi ini. Tangkap perempuan itu. Masukkan dia ke penjara. Tangkap prajurit. Jangan masukkan aku dalam penjara. Jangan masukkan aku dalam penjara. Maksudnya, Baginda? Ibu, letakkanlah bayi itu di tempat ini. Baik. Ibu, aku tahu ini adalah anakmu. Sekarang, terimalah. Rawatlah bayi itu dengan penuh kasih sayang. Anakku, Sekarang, pulanglah ke rumahmu. anakku. Terima kasih Baginda. Engkau memang raja yang bijaksana. Terima kasih. Sekarang pulanglah, Ibu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyelamatkan anakku. Terima kasih. Hamba mohon izin Baginda. Terima kasih. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Tadi sudah memperhatikan kisahnya kan? Jadi tadi kakak-kakak main sedikit drama kecil buat kalian semuanya. Nah, tadi itu kisahnya tentang Raja Salomo. Jadi Raja Salomo diberikan hikmat yang luar biasa sama Tuhan. Dia menjadi raja yang sangat terkenal karena apa coba? Karena Raja Salomo mempunyai hati yang sangat bijaksana. Nah, Kak Lili mau tanya nih, kira-kira adik-adik tahu enggak ya arti kata bijak? Ada yang tahu enggak, adik-adik yang di rumah? Nah, jadi Kak Lili ini baca-baca ya kayak gitu. Jadi orang bijak itu ternyata memiliki arti orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang cermat, hati-hati, teliti dalam melakukan sebuah tindakan. Nah, pertanyaannya sekarang, adik-adik tahu enggak kira-kira bisa membedakan mana orang atau anak yang dia punya sikap bijaksana ataupun tidak bijaksana? Bingung ya pasti ya. Sama Kak Lili dulu juga bingung, tapi belajar dari guru-guru sekolah minggu. Jadi gini, Kak Lili punya beberapa pernyataan buat kalian. Nanti kalian yang di rumah tugasnya adalah milih. Ini anak yang bijaksana yang mana? Anak yang tidak bijaksana yang mana? Pilih ya. Sekarang yang pertama adalah anak yang mau berbagi atau anak yang pelit. Kira-kira anak yang bijaksana yang mana coba? Pasti kalian yang di rumah memilih anak yang mau berbagi. Itu adalah anak yang bijaksana. Kemudian yang kedua, coba dipilih lagi ya. Pernyataan yang kedua, coba kalian pilih. Anak yang suka menabung atau anak yang suka menghamburkan uang. Jajannya banyak banget. Pilih yang mana? Anak yang bijak yang mana? Anak yang menabung atau anak yang suka menghamburkan uang? Pasti kalian memilih anak yang suka menabung. Good. Terakhir nih ya, terakhir pilih. Ayo pilih
Kamu yang di sana, coba dipilih ya. Anak yang suka bermain atau anak yang suka belajar. Tiap hari belajar. Kira-kira mana coba nih? Anak yang bijaksana. Pasti kalian memilih anak yang suka bermain. Oh, enggak boleh ya. Itu bukan contoh anak yang bijaksana. Jadi anak yang bijaksana adalah anak yang suka belajar untuk menggunakan waktu sebaik mungkin. Ya, jadi sekarang adik-adik yang di rumah harusnya sudah bisa membedakan atau mudeng nih anak yang bijaksana itu yang seperti apa. Nah, adik-adik semuanya, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita menjadi anak bijak. Coba tirukan Kak Lili ya, bareng-bareng ya. Anak bijak. Sip. Nah, jadi anak bijak. Oke ya. Jadi Kak Lili yakin, Kak Lili percaya adik-adik semuanya yang ada di rumah adalah anak-anak yang bijak. Anak-anak yang ingin selalu menjadi lebih baik. Lalu caranya gimana nih Kak Lili? Caranya adalah yang pertama adalah kalian harus mau menuruti nasihat orang tua. Jadi papa, mama, kakek, nenek kayak gitu, kalian harus nurut sama ortu. Tidak boleh ngeyel lagi. Yang kedua adalah kalian harus rajin belajar. Harus sebagai anak yang masih sekolah, harus rajin belajar. Dan yang ketiga adalah kalian harus tetap rajin membaca Alkitab. Nah sekarang kan kalian, kita semuanya ya, jadi kalian, Kak Lili sama yang lainnya, kita masih menghadapi COVID-19. Kalian semuanya belajar di rumah, ya kan? Berarti ketika kalian belajar di rumah, masih online semuanya, kalian masih punya banyak waktu di rumah. Kalian harus belajar bijaksana. Belajar di rumah ya, paling kalau online mungkin enggak full, berapa, 3 jam, 2 jam mungkin kalian akan belajar dengan guru kalian. Berarti kalian punya sisa waktu yang banyak. Nah, kalian mau menggunakan waktu ini untuk belajar atau menghabiskan waktu seharian kalian untuk bermain? Kira-kira siapa? Bangun pagi, sarapan, lalu main. Siangnya istirahat 1 jam, main lagi sampai sore. Jangan sampai seperti itu. Ya, selain itu kalian juga harus rajin membaca Alkitab. Meskipun kita belum bisa ibadah bersama sekolah minggu di gereja kita, tapi kita harus tetap rajin membaca Alkitab. Oke ya adik-adik ya. Jadi Kak Lili sama guru-guru yang lain percaya kalau adik-adik semua ini adalah anak yang bijak, anak yang nurut sama orang tua, anak yang rajin belajar, dan yang terpenting adalah kalian harus mengasihi semua orang di sekitar kalian. Oke ya adik-adik ya, semoga cerita Alkitab hari ini memberkati kita semuanya, adik-adik yang di rumah, Kak Lili, guru-guru sekolah minggu semuanya. Jadi kita diberkati supaya kita boleh menjadi anak yang B-I-C-A-K, bijak. Oke ya, terima kasih adik-adik. Shalom semuanya, God bless you. Dadah, sampai ketemu minggu depan ya. Wah, dadah. Wah, ceritanya bagus banget ya adik-adik. Wow, semoga adik-adik semua semakin belajar untuk lebih bijak lagi. Nah, setelah ini saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan, ya kan? Tapi caranya gimana ya? Ada yang ingat? Gimana ya Kak? Aku tahu Kak Rika. Oh iya, gimana Kak Kak? Rika lupa ya. Iya Jadi, ini, aduh. adik-adik semuanya, kita mau persembahan, pasti di rumah sudah mengumpulkan persembahannya ya. Masukkan ke amplop, kalau sudah siap, nanti adik-adik bisa titipkan ke guru-guru kalian, BSM yang dekat sama kalian. Ya, jadi nanti titipkan saja ke guru-guru yang terdekat atau dikasihkan ke gereja bisa. Oh iya. Di amplopnya itu ditulisi persembahan sekolah minggu. Oke. Atau buat adik-adik yang di luar kota, di luar Jawa, luar Jawa bisa. Gimana, Kak? Jadi nanti bisa dikirim ke nomor rekening yang ada di
tunjuk aja di bawah ini. Oh, Ayo sini, semuanya sini. tunjuk. Kak Yaya, Iya, tunjuk iya. di sini. Yang di bawah ini Jadi ya. di bawah ini Iya. ada. Oke ya semuanya. Jadi semoga persembahan kita menjadi berkat untuk Si pelayan. adik-adik. Nah, tadi persembahan sudah. Terus sekarang kita mau bawa persembahan kita dengan doa. Ya, tapi yang doa, gantian dong ya. Siapa ini? Oke, Oh iya, Kak Ya. Yaya ya? Ya. Oke. kita mau berdoa ya adik-adik untuk doa syafaat kita pada kesempatan pagi ini. Kita akan mulai berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati ibadah kami pagi ini Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja kami, untuk sekolah kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Dan juga bangsa negara kami, kota kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kiranya Tuhan Engkau mengurapi, Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami juga serahkan persembahan kami ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami juga akan mengakhiri doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, terima kasih ya Kak Yaya. Sama-sama. Nah, tak terasa ya adik-adik, sudah selesai ini sekolah minggu kita. Tapi jangan sedih, masih semangat. Minggu depan ada cerita yang baru lagi. Ya, penasaran ya? Minggu depan ikut sekolah minggu lagi bersama kita GKJ Nusuan. Nah, kita mau tutup dengan satu lagu. Lagunya judulnya Anak Bijak. Ada yang belum tahu? Jangan khawatir, kita belajar sama-sama lagu ini ya. Nanti ikut gerak juga sama kakak. Oke? Yuk, musik. Ku jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Ku jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Nah, minggu depan adik-adik tetap ikut sekolah minggu ya. Bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu GKJ Nusuan. Pasti ada yang seru, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai terlewatkan, oke? Yuk kita nyanyi sekali lagi ya lagunya. Semangat geraknya. Anak bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka belajar daripada bermain. Hidup rajin lebih berguna. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.